Apapun bisa membuat kami khawatir, apapun bisa membuat kami ragu akan kehidupan ini. Tapi satu hal yang membuat kami yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Semua akan berakhir dengan indah, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan dalam diri Yesus Kristus telah membuktikan banyak hal dalam kehidupan kami, dalam segala susah dan bahagia kami, dalam segala jatuh dan bangunnya kehidupan kami. Allah yang sudah turut bekerja di dalam segala perkara kehidupan kami sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat kami takutkan, dapat kami khawatirkan ketika kami hidup percaya dan mempercayakan sepenuhnya diri kami ini di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pun termasuk kesempatan pagi ini Tuhan, selama beberapa menit ke depan kami percayakan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan ini, dalam setiap keterbatasan hamba-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berbicara, dan Roh Kudus-Mu yang memberkati, mengubah kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sertai, kuasai hati kami, pikiran kami, supaya terfokus hanya ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan dimuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Hamba-Mu yang jauh sempurna ini Tuhan, hamba-Mu yang dalam keterbatasan ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai semaksimal semampu yang hamba-Mu bisa lakukan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saya khotbah rasanya kayak gitu ya. Roda hidung-hidung ini. Ya, puji Tuhan masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya minta maaf mungkin gak seprima seperti biasanya, tapi percayalah bahwa firman Tuhan tidak akan dapat diubah, dikendalikan oleh apapun. Kalau memang itu bisa menjadi berkat dan Tuhan maksudkan untuk kita secara pribadi, maka itu akan menjadi berkat buat kita secara pribadi. Bisa nyampe dari bintang kayak, bisa nyampe ke gue, tahu gue, suwe, gue, apa namanya? Subing kayak, bisa nyampe apa kayak. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan ya. Baik, tema bulan ini adalah percaya patah. Hingga sampai akhirnya kami sekeluarga Tuhan izinkan sakit, saya berpikir kok iso pas temanya. Saya tidak tahu apakah sesungguhnya hari ini bisa melayani atau tidak, tetapi saya percaya saja. Di satu sisi karena memang tidak mudah mencari ganti pengkhotbah, apalagi dadak. Istri saya berkali-kali sejak kemarin, Pak, rekso, cek lab, opnam dan sebagainya. Saya bilang, lah aku opnam, saya khotbah sopo. Boleh khotbah juga gak mudah kalau dalam waktu sehari 2 hari. Percaya saja. Sebagaimana tema pada
bulan ini. Dan saya mengambil dari nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Sesungguhnya mengambil latar dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27 dalam pasal 6 ini, di mana di situ diceritakan tentang sejarah runtuhnya, jatuhnya tembok Yeriko dengan cara yang nyuwun sewu saya katakan secara manusia konyol dan gak masuk akal. Kita baca secuplik saja ya, beberapa ayat saja supaya tidak terlalu lama membacanya. Nanti bisa dan harus Anda baca di rumah. Pak wis tahu diwaca meneh, pasti akan nemu berkat. Dimulai dari ketika Tuhan berfirman, Allah berfirman kepada Yosua dalam ayat yang kedua, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Yeriko ini beserta dengan raja-rajanya yang gagah perkasa akan tak serahkan ke dalam tanganmu. Mereka akan kalah. Mereka akan tunduk di hadapanmu. Semuanya akan engkau ratakan. Secara pandangan mata itu mustahil. Tapi Yosua dengan pengalaman militernya, sekian tahun dia mengikut Musa melawan banyak negara, melawan banyak suku dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Tentu itu bukan suatu hal yang baru bagi Yosua. Dengan segala pengalamannya, dengan segala pengetahuannya, keahliannya dalam berperang, apalagi ketika Tuhan berkata, akan kuserahkan Yeriko kepadamu. Wah, itu sudah. Lah orang Semarang bilang wes enteng kreweng, itu sudah. Sudah wes gampang wes. Tinggal merem dadi. Tetapi yang membuat aneh adalah bagaimana cara Tuhan menaklukkan Yeriko untuk mereka. Kalau Anda membaca semua itu ayat itu ke bawah, selama 7 hari ya, ini singkatnya, mereka kudu keliling tembok itu tiap jam tertentu sambil meniup sangkakala. Dan di hari yang ke-7 mereka harus keliling 7 kali. Tuhan, saya militer loh Tuhan. Aku ya gagal loh, rak kalah gagal loh. Nah ini tombak ini idene sapa? Coba bayangkan ketika Yosua itu berpesan kepada mereka orang Israel, karena setelah itu dia sampaikan, kamu harus ini, harus itu. Dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk dilakukan sepanjang 7 hari itu. Iya. Tembok kayak ngono kan muter-muter tok. Aneh. Sing kadung ngungkal golok. Srok. Nah, iki piye? Iki piye? Satu hal yang perlu digarisbawahi, yang pertama bahwa Yosua percaya dan dia patuh. Sekonyol apapun itu perintahnya, dia patuh karena dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan menimbulkan kepatuhan walau apapun yang terjadi, walau sekonyol apapun perintahnya. Setiap orang yang percaya akan patuh kepada Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan menentang hati nurani kita.
Justru kitalah yang seringkali mengatasnamakan keinginan kita dengan menyembunyikannya di balik kata hati nurani. Dengan menyembunyikannya di balik ini suara hatiku. Tidak. Bisa jadi itu hanya suara keinginanmu. Ada banyak hal di dunia ini yang Tuhan buat itu nampaknya kok iso yo? Maksud Tuhan itu apa gitu? Aku butuhnya tuh ini loh Tuhan. Kok aku mbok kon rene iki loh? Sudah percaya saja. Dan patuhlah terhadap apa kata Tuhan. Karena percaya itu akan berbuah kepatuhan. Ini podo-podo manusianya. Saya kan gembala sidang panjenengan toh. Dianggap toh si toh. Apapun yang saya sampaikan manut toh. Dijak ayo kerja bakti manut toh. Dijak ayo sesuk jalan santai manut toh. Kenapa? Percaya. Kira ini hubungan dengan manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Seharusnya bisa lebih daripada itu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa banyak orang Kristen. Nah, saya khusus saja, secara khusus banyak orang Kristen yang ketika ditanya, nah ini lagi-lagi tak singgung, percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya apa mboten? Percaya? Neng kok rak manut? Padahal buah dari kepercayaan itu adalah sebuah kepatuhan. Jadi apa sih? Kalau Anda percaya, Anda akan patuh kepada apapun yang pribadi Anda percayai itu katakan. Terlepas dari dia itu siapa dan apa, selama Anda percaya, maka Anda akan patuh. Terlebih pribadi ini adalah Tuhan. Susah Pak, ya memang. Apa hal dalam dunia ini yang mengikut Tuhan yang mudah? Ada banyak orang yang berkata mengasihi susah, sabar susah, apalagi patuh susah, kabeh kok susah. Mengapa? Karena mungkin satu, dia kurang percaya, makanya dia tidak patuh, jadi susah. Atau yang kedua, dia melakukannya tetapi tidak dengan iman. Dia melakukannya tetapi dengan kekuatan sendiri. Perpuluhan, sepersepuluhan. Susah Pak. Kenapa? Karena hitunganmu mati-mati kamu sendiri. Bukan dengan iman. Ayo minggu nek gereja, susah Pak. Kenapa? Dia bangun tidur dengan kekuatannya sendiri. Tidak dengan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau orang bangun tidur yang lainnya doa, lah orang ini ngapain bangun tidur gitu? Doa apa enggak tahu gitu. Karena bangun dengan kekuatannya sendiri gitu. Makanya susah. Apapun menjadi sabar susah Pak. Karena kamu mencoba untuk bersabar dengan caramu sendiri, tidak dengan imanmu kepada Tuhan. Tidak berdasarkan kepatuhanmu kepada Tuhan. Karena engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau menjadi sabar. Paham maksud saya ya? Jadi buah dari kepercayaan itu adalah kepatuhan. Sebagaimana Yosua yang patuh karena percaya. Hal yang kedua yang saya garis bawahi dari ayat ini, bahwa pada akhirnya hidup itu memang adalah pilihan.
Sebagaimana Yosua pun memilih untuk dia percaya dan kemudian patuh kepada Tuhan. Dan memang pada akhirnya Tuhan pun membuktikan dalam ayat 15 dan 16. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan pada akhirnya di ayat yang selanjutnya Yeriko pun memang roboh. Dan kemudian orang-orang itu yang dipimpin oleh Yosua, mereka masuk dan memusnahkan seluruh isi kota seperti apa yang Tuhan katakan. Barang-barang seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ada satu di Alkitab dikatakan disebut sebagai perempuan sundal atau pelacur lah, wong nakal, wedok cewek nakal. Itu justru selamat, bahkan seisi rumahnya. Karena apa? Karena dia yang dengan baik hati menyembunyikan para pengintai yang dikirim oleh Yosua ketika mereka masuk kota Yeriko. Nah, kalau itu nanti beda cerita lagi nanti. Kesimpulannya nanti jadi beda cerita lagi. Tapi mari kita kembali ke dalam kisah tembok Yeriko yang diruntuhkan dan juga Yosua dengan kepercayaan dan kepatuhannya ini, bahwa Yosua pada akhirnya memilih untuk percaya dan patuh walaupun apa yang Tuhan katakan tuh lucu gitu. Ya kayak tadi ya, Yosua dengan segala perangkat militernya, dengan segala kemampuannya dalam berperang, pengalamannya yang berkali-kali menghadapi banyak musuh, banyak raja-raja yang tidak kalah kuat dari Yeriko juga. Tetapi pada akhirnya memilih untuk percaya dan patuh. Dan ia mengabaikan semua pengalaman militernya dan dengan percaya dan taat melaksanakan rencana pertempuran Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Walaupun rencana tersebut merupakan strategi pertempuran yang tidak biasa. Mungkon keliling-keliling tok sambil meniup sangkakala, lek wae dikokon bengok bersoraklah, lagi dia bersorak gitu. Gak masuk akal perintahnya. Tapi dia lakukan itu karena dia percaya, dia sudah melihat bagaimana mukjizat Tuhan sejak zaman dia mengikut Musa. Dia sudah melihat bagaimana caranya Tuhan dalam bekerja. Ketika orang Israel teriak-teriak minta makan, Tuhan cuma ngomong sama Musa, benisuk kamu metuwo kokemahmu, lihat di rumput-rumput itu ada seperti embun makano. Kan itu gak masuk akal. Tapi ternyata memang bisa dimakan. Ya memang cara Tuhan memang aneh nampaknya. Tapi dengan percaya dan patuh semua itu bisa terjadi karena mukjizat Tuhan. Nah, pada akhirnya pilihan juga ada di tangan kita. Mau memilih percaya dan patuh atau tidak. Itu ada di tangan kita. Hidup itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan apa yang kita pilih tentu seperti yang sering saya katakan akan menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baik dalam jangka waktu dekat ataupun jangka waktu yang lama. Itu pasti akan berdampak. Aku pengen kerja niki nek luar kota, ya Nduk ya. Ayo jenenge panggah entuk enak Semarang neh gitu. Tuhan ki piye to Tuhan. Iya ta? Aku ki sekolah jurusane apa? Saiki kerjaku apa? Ning kan sukses. Ada kok banyak adik iparku yang ngono. SMA ini mana? Linda. Kesatrian.
jurusan kimia, ikut lomba sana sini, minta apa namanya, jelantah, tahu jelantah, minyak bekas, minyak goreng bekas, minta jelantah kemana-mana. Untuk apa? Untuk uji coba apa? Membuat apa? Biodiesel apa bahan bakar apa piye, untuk nanti dilombakan dan sebagainya, juara. Terus kemudian masuk kuliah, keterima di negeri jurusan kimia, mikir mumet-mumet. Begitu kerja ngelamar nek bank, dadilan penake kan rak nyambung. Lah ngerti ngono dhisik ngopo rak jurusan ekonomi wae gitu. Gitu. Sekolah mikir emang kimia ini gampang. Kapan lalu itu Sifra tanya, "Pak, kimia sama apa, Kak? Kimia sama fisika itu gampang apa mudah, Pak?" Mbah. Batinku papa wae sinem aku. Guru-guru kimia aku rak ketompo ning IPA kok. Kimia saya itu 6 apa 5 ya, sak mudeng saya. Guru-guru kimia. Sekolah susah-susah ujug-ujug kerjane gak nyambung, tapi ada dilan penake. Dan terkadang kita menemukan satu kondisi di mana Tuhan itu aneh loh, Tuhan ini Tuhan gitu loh. Butuhku tuh ini, tapi kok Tuhan muter-muter kayak, nah neng piye? Ya ora apa-apa sih, ya memang butuh sih gitu. Itu caranya Tuhan gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk pada akhirnya percaya dan patuh saja terhadap apa kata Tuhan, walaupun nampaknya itu lucu gitu, aneh gitu, konyol, atau apapun lah bahasa yang bisa Anda mengerti gitu. Coba lihat ke belakang, ada banyak sebenarnya yang kalau dipikir secara logika manusia, kita itu mustahil untuk bisa sampai ke tahap sekarang. Kembang Arum dengan segala kekurangan dan kelebihannya pun saya berpikir, apalagi dengan saya yang tidak terlalu cakap ini, rasanya rada sedikit, masih sedikit tidak percaya Kembang Arum ada di posisi seperti sekarang gitu. Walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya juga. Tapi kembali saya berpikir bahwa ya ini caranya Tuhan. Tinggal bagaimana sekarang kita percaya dan patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oke? Apapun rencana Tuhan nanti ke depan bagi hidup kita, bagi Kembang Arum, percaya dan patuh saja pada apa yang Tuhan katakan. Kon ngalor ya ngalor lu. Tuhan kan kudune ngidul wis ngalor wae. Manut wae. Sudah, percaya saja dan patuh. Kon ngidul ya ngidul. Tuhan kan kudune etan, sudah manut saja ngidul. Karena bagaimanapun juga Tuhan itu jauh lebih tahu kemana kaki kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Tinggal bagaimana kita percaya dan patuh pada kehendak Tuhan. Ini membuka tema kita pada bulan ini. Ada berapa minggu Pak Eko? 5. Masih ada banyak kesempatan untuk saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang begitu baik dalam penyampaian, apalagi dengan suara yang seperti ini. Kalau ada yang nanti mau didiskusikan, ditanyakan, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya dan patuh walau apapun jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
Mau mustahil, mau itu susah, mau itu konyol, mau itu lucu, tetaplah percaya dan patuh. Ada dipikir-pikir, orang pensiunane ya ora akeh, ya ora kaya pensiunane PNS. Yo nyun sewu, yo iso urip ki mung nandur terong, lombok lan lian-liane itu. Lek dipikir dalane saka ndi? Lah ya bisa toh? Ya, ada anak-anak mungkin yang mendukung, yang memberi berkat dan sebagainya. Tapi kan ya biaya Tuhan gitu. Ya sudah, mau bekalnya mau percaya dan patuh saja. Kau nandur-nandur, kon panen-panen, kan gitu aja. Kon golek gas, gitu aja sudah. Salah satu contoh. Tinggal percaya dan patuh saja. Nanti Tuhan yang akan cukupkan, sediakan, komplitkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semua. Percaya dan patuhlah terhadap apapun yang sedang Anda pergumulkan saat ini. Percaya dan patuhlah terhadap apapun jalan yang sedang Anda tempuh dan yang akan Anda tempuh setelah ini. Percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, menemani setiap perjalanan kehidupan kita. Selama kita mau percaya dan juga yen ora manut jenenge ya ora percaya. Kok gitu? Ora manut ya ora patuh to. Rek ora manut jenenge ya ora percaya. Berarti selama ini percayaku piye, Pak? Ayo mbok tekono dirimu sendiri. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Mohon maaf atas segala keterbatasan hamba-Mu, keterbatasan fisik hamba-Mu, sehingga tidak mampu menyampaikan dengan baik apa yang Tuhan kehendaki. Namun biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menjadikan berkat yang memenuhkan di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu sekalian, memberi mereka pengertian, memberi mereka pemahaman tentang apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan pagi ini. Dan segala ketidaksempurnaan ini Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.